Di episode kali ini memperlihatkan upacara pemakaman dari Hinata, yang di sana terlihat Naoto dan kedua orang tua Hinata yang sedang menangisi kepergiannya. Naoto terlihat menangis dan tampak sangat frustasi karena meskipun masa lalu telah diperbaiki, namun hal itu tidak merubah nasib sang kakak yang tetap meninggal. Saat Takemichi sedang merenung, tiba-tiba ibu Hinata datang menghampirinya dan memberi sebuah kalung yang ternyata itu adalah hadiah yang pernah diberikan Takemichi kepada Hinata di masa lalu. Ibu Hinata mengatakan bahwa kalung tersebut adalah benda kesayangan anaknya dan Hinata selalu memakainya setiap waktu. Mendengar perkataan dari ibu Hinata membuat Takemichi kembali menangis dan dia hanya bisa memandangi kalung pemberiannya tersebut. Beberapa saat kemudian, Takemichi menghampiri Naoto dan berkata bahwa dia sudah mencari tahu semua hal tentang kehidupan Akun. Ternyata di masa depan yang saat ini, Akun sudah menikah dan memiliki seorang anak, dan kemungkinan besar terdapat seseorang yang menculik keluarganya, sehingga Akun terpaksa melakukan hal tersebut. Takemichi kembali mengingat dan bertanya dalam pikirannya, bagaimana Hanma bisa berada di hari saat Akun menabrak Hinata. Sambil frustasi, Naoto lalu berkata, pada akhirnya tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki masa depan. Tidak peduli usaha apapun yang sudah mereka lakukan, mereka tetap tidak bisa mengubah takdirnya. Takemichi pun langsung mengatakan bahwa Naoto telah salah karena berpikir seperti itu. Takemichi mulai memikirkan sesuatu, bahwa perseteruan Miki dan Draken serta terbunuhnya Draken di masa lalu ternyata itu bukanlah pemicu geng Toman yang berubah. Dia lalu berkata kepada Naoto bahwa dia akan berusaha untuk membersihkan Toman, dan untuk itu dia harus menjadi pemimpin Toman di masa lalu. Perkataan Takemichi justru membuat Naoto meragukannya dan berpikir bahwa itu adalah hal yang sangat bodoh karena mustahil untuk dilakukan. Takemichi yang bertekad dan berkata bahwa dia sangat serius dan tidak masalah meskipun Naoto menganggap bahwa itu tindakan yang bodoh. Karena Takemichi bertekad untuk melakukan hal apapun agar bisa selamat kembali. Naoto yang mendengar perkataan Takemichi mulai bangkit dari rasa frustasinya dan berterima kasih atas kesungguhan Takemichi. Lalu mereka kembali memikirkan rencana dan memutuskan untuk pergi menemui Draken di masa depan. Singkat cerita, mereka pun pergi ke sebuah penjara di mana Draken di masa depan ternyata menjadi narapidana dan mendapatkan hukuman mati karena telah membunuh beberapa orang. Setelah Takemichi masuk di ruangan untuk menjenguk narapidana, Draken lalu muncul dan langsung duduk menyapa Takemichi sambil berkata bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Meskipun Takemichi masih kaget melihat Draken di penjara, tapi Draken justru tersenyum mengatakan bahwa dia sangat senang melihat Takemichi baik-baik saja. Takemichi pun langsung bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Draken bisa membunuh seseorang, serta mengapa nasib Toman justru menjadi seperti ini. Draken pun mulai menjawab bahwa dia tidak menyesali perbuatannya dan Toman berubah karena kesalahannya yang tidak bisa menghentikan seseorang. Sambil kembali mengingat keadaan Toman yang dulu, Draken berkata, jika dia mempunyai kesempatan sekali lagi, maka dia akan membunuh Kisaki. Terkejut mendengar perkataan Draken, Takemichi langsung bertanya, apakah Kisaki yang dimaksud adalah Kisaki Teta? Namun Takemichi tidak berhasil menerima jawabannya karena waktu kunjungan yang sudah selesai. Draken yang hendak kembali ke selnya tiba-tiba berkata kepada Takemichi
untuk segera pergi dari Tokyo, dan dia juga berkata bahwa Kisaki sedang berusaha untuk membunuh Takemichi. Takemichi pun kembali bertanya mengapa Kisaki ingin membunuhnya, dan Draken menjawab bahwa itu karena Kisaki yang sangat mengagumi Mike. Tapi rasa kagum Kisaki tersebut justru telah berubah menjadi kebencian yang membuatnya ingin merebut semua yang telah dimiliki oleh Mike. Setelah memberi jawaban kepada Takemichi, Draken pun segera dibawa pergi oleh sipir penjara. Di tempat lain, terlihat Takemichi dan Naoto yang sudah kembali ke rumah, lalu berpikir dan mengingat kembali dari perkataan Draken. Takemichi semakin yakin dengan rencananya untuk menjadi pemimpin geng Toman, karena dengan cara itu dia bisa menghentikan Kisaki, lalu menyelamatkan Draken dan Mike serta Hinata di masa depan. Takemichi lalu berencana untuk mengincar posisi kapten dari skuad ketiga selagi Pachin masih berada di dalam penjara. Naoto yang mendengar perkataan dari Takemichi langsung mempercayakan semua padanya, dan saat mereka berdua bersalaman, Takemichi akhirnya kembali ke masa lalu. Ketika tiba di masa lalu, Takemichi mendapati dirinya yang ternyata sedang berada di sebuah permandian air panas bersama dengan Mike dan juga Draken. Di sana juga terlihat sangat senang dan sedang menjahili satu sama lain. Takemichi yang melihat Draken dan Mike yang akrab seperti itu membuatnya sangat bahagia dan berpikir itu pasti sangat menyenangkan jika keadaannya seperti ini setiap hari. Setelah mereka selesai mandi, Takemichi diminta untuk ikut bersama Draken dan Mike ke acara pelantikan kapten skuad ketiga geng Toman bersama dengan anggota lain yang sudah menunggu mereka di luar. Saat acara pelantikannya dimulai, Mike lalu berteriak kepada kapten skuad ketiga untuk maju ke depan. Mendengar teriakan dari sang kapten, Takemichi pun sempat berpikir bahwa yang dipanggil Mike adalah dirinya. Namun ternyata hal itu hanyalah sebuah hayalan. Tak lama setelahnya, terlihat seseorang yang datang dari belakang barisan dan berjalan menuju ke depan. Ketika melihat seseorang itu lewat di depannya, Takemichi menjadi merasa aneh karena merasa pernah melihat orang tersebut sebelumnya. Setelah orang itu sampai di depan, dia langsung duduk dan membelakangi Mike, sehingga membuat anggota Toman yang melihat tingkahnya tidak sopan. Semua orang justru menjadi sangat kesal. Namun tiba-tiba salah satu dari anak buah orang tersebut berteriak dan menyuruh anggota Toman yang lain untuk tetap diam. Dia mulai berkata bahwa orang yang berada di depan mereka adalah kapten baru dari skuad ketiga yang bernama Kisaki Teta. Takemichi yang mendengar hal itu langsung menjadi kaget dan mengingat kembali perkataan teman-temannya di masa depan tentang betapa bahayanya Kisaki. Melihat Kisaki Teta yang berada tepat di depannya membuat Takemichi berpikir tentang apa yang sebaiknya dia lakukan. Anggota Toman yang mengetahui tentang identitas Kisaki justru terlihat semakin marah karena ternyata Kisaki Teta merupakan salah satu pemimpin dari geng Mobius. Namun Draken justru berteriak dan meminta mereka untuk tetap diam karena semua ini sudah menjadi keputusan Mike, dan menyuruh mereka yang keberatan untuk maju ke depan. Mike pun kembali berbicara bahwa geng Toman nantinya akan berhadapan dengan sebuah geng yang bernama Valhalla yang jumlah pasukannya jauh lebih banyak daripada mereka. Agar bisa menang dari Valhalla, itu berarti Toman harus menambah kekuatan, dan Kisaki adalah orang yang akan menyatukan anggota geng Mobius untuk bersatu dengan Toman. Setelah acara pelantikan selesai, tiba-tiba seseorang berlari dari belakang dan langsung memukul wajah dari Kisaki.
Ternyata orang yang telah memukul Kisaki adalah Takemichi, dan tindakan tersebut membuat para kapten serta anggota yang lain menjadi terkejut ketika melihatnya. Nah, dan apa yang akan terjadi pada Takemichi setelah memukul wajah Kisaki Teta? Kita tunggu episode selanjutnya.